Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka sama kimia, kepo sama kimia, dan ingin belajar kimia dengan konsep yang benar dan tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini lebih bermanfaat bagi pengunjung dan bisa berkembang ya. Terima kasih. Nah, saat ini kita akan belajar tentang bab laju reaksi ya. Ini bab laju reaksi ini pada topik analisis dan hitung laju reaksinya berbasis grafik ya. Jadi ketika kita menghitung laju reaksi itu ada banyak cara berbasis pada ragam soal yang disediakan ya. Menghitung laju reaksi juga bisa dilakukan dengan berbasis grafik. Artinya, berbasis grafik ini karena data-data yang sudah tampil pada grafik itu adalah hasil eksperimen ya. Ini real context problem yang kontekstual ya. Nah, sahabat kimia, bagaimana cara menganalisis dan menghitung laju reaksi berbasis grafik ya? Hal-hal apa saja, key points apa saja yang perlu kita highlight saat kita membahas grafik laju reaksi ya. Sahabat kimia, kita mulai ya. Nah, seperti ini ya, dasarnya adalah kita paham dulu apa itu grafik ya. Komponen-komponen grafik itu apa saja ya. Mestinya di sini ada sumbu Y atau ordinat ya. Ada sumbu X atau absis ya, seperti itu. Kemudian juga absisnya diberi nama ya, ordinatnya diberi nama. Nah, sahabat kimia, lalu kita plot antara absis terhadap ordinat ya. Plot ini adalah data hasil eksperimen ya. Jika dalam laju reaksi kita sedang mengukur sebuah quantity dari produk hasil reaksi, maka quantity produk hasil reaksinya itu kita letakkan di sumbu Y ya. Misalnya produk gas X yang dihasilkan dari sebuah reaksi senyawa AB seperti itu, kita letakkan sebagai sumbu Y ya. Kemudian sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya itu adalah waktu reaksi. Misalnya mau kita tentukan berdasarkan detik, menit, atau jam. Seperti itu ya sahabat kimia ya. Nah, kemudian setelah ngeplot atau plotting, membuat plotting grafik yaitu X, Y-nya ya. Jangan dibalik ya sahabat kimia. X, Y, X dulu baru Y. Jangan Y dulu baru X ya. Jadi misalnya ya, di 1 detik itu produk dari gas X tadi ada 10 mili misalnya atau 1 mili ya. Kemudian di 2 detik ada 7 mili ya. Semakin lama semakin naik. Nah, setelah diplot, maka kita akan menghubungkan titik-titik itu menjadi sebuah kurva yang merah ini sahabat kimia ya. Dan kurva ini adalah kurva persamaan dari garis lurus ya, garis linier seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuk kurvanya itu pasti ada sebuah titik waktu, di waktu tertentu bagaimana reaktan ya atau senyawa yang bereaksi itu lama-lama akan habis sehingga produk akan cenderung konstan. Artinya produknya tidak dihasilkan lagi ya. Maka kita akan melihat bentuk kurva yang makin landai seperti ini. Yang merah ini ya, kita lihat dulu ya sahabat kimia ya. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa sebenarnya laju reaksi ya yang terdapat pada gabungan dari plotting X, Y tadi ya. Plotting grafiknya itu berapa laju reaksinya. Nah, menentukan laju reaksinya kita bisa membuat sebuah kemiringan atau gradien atau slope ya, atau kita bisa menentukan sebuah tangen ya. Tangen yaitu perbandingan antara selisih delta Y-nya ya dibagi terhadap ya seperti itu dibagi terhadap delta X-nya ya. Jadi dalam hal ini adalah perubahan produk ya, selisih produk dibagi selisih waktu itu adalah laju reaksinya yang merupakan sebuah tangen ya. Tangen di sebelah sini ya. Nah, sahabat kimia, bagaimana sebenarnya cara kita membuat sebuah
tangennya atau kemiringannya, gradien atau slope-nya, apakah suka-suka atau seperti apa ya, itu ada triknya. Nah, seperti ini ya, kita lihat seperti ini ya, ini membuat gradien dengan metode yang manual dulu ya, sahabat kimia ya. Artinya kita menggunakan kertas milimeter grafik, kemudian kita ngeplot X, Y-nya, lalu kita membuat gradiennya menggunakan penggaris ya. Nah, kita lihat grafik yang sebelah sini ya, sahabat kimia ya, yang ini ya. Nah, ini adalah waktu reaksi, misalnya dalam detik ya. Bisa menit, bisa jam ya, bebas ya. Kemudian ini adalah volume produk yang dihasilkan dalam sentimeter kubik ya, sahabat kimia. Sentimeter kubik itu sama dengan mililiter ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah diplot maka akan diperoleh grafik, maksudnya kurva yang biru ini ya. Ini kurva ini kalau kita baca mestinya adalah pada keadaan 0, pada keadaan 0 itu belum ada produk ya. Kemudian dengan bertambahnya waktu ya, di awal-awal waktu misalnya di 20 menit pertama itu laju pembentukan produknya tentunya cepat ya. Nih awal cepat. Kemudian di 20 sampai 40 mulai lambat nih ya. 40 ke 60 mulai lambat lagi ya. 60 ke 80 mulai lambat lagi dan terus sampai melambat dan cenderung konstan itu di 100 detik ya. Mengapa? Karena di sini kurvanya sudah mulai landai. Artinya adalah reaktan itu sudah habis dan sehingga produk yang dihasilkan udah mentok di 100 cm kubiknya. Nah, sahabat kimia untuk menentukan berapa laju reaksinya meyakinkan kita, maka kita membuat slope, kemiringan atau gradien ya dengan menggunakan penggaris. Ini misalnya penggarisnya ini. Nah, kita bisa memulai ya. Jadi slope ini dibuat tidak hanya satu, kita bisa membuat slope di berbagai kurva ini ya, di berbagai lintasan kurva ini ya. Jadi misalnya ini ada penggaris nih sahabat kimia ya. Lalu kita membuat perkiraan ya, penggarisnya itu kita sentuhkan di bagian ini ya sahabat kimia, di bagian kurvanya, sentuhkan sampai betul-betul bersentuhan, lalu kita goyang-goyang penggarisnya ya, lalu kita membuat perbedaan yang usahakan sama ya, antara space, jarak antara penggaris terhadap kurva yang ada di atas ini, yang ini ya sahabat kimia, terhadap, jadi kalau misalnya ini diluruskan ke bawah, yang ini dan ini itu usahakan sama ya. Jadi jarak antara kurva terhadap penggaris di sisi atas dan di sisi bawah itu sama. Jadi sepertinya dibagi yang sama ya. Ada penggaris ini bisa membuat garis singgung di mana garis singgung itu membagi kurva atas dan bawah itu usahakan sama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini akan menghasilkan gradien yang relatif lebih mewakili laju reaksi yang lebih tepat ya. Lalu kita bisa buat lagi nih sahabat kimia ya, misalnya di sini nih ya, seperti ini ya, di sini. Nah ya, kita sentuhkan ya. Nah, seperti itu ya. Misal ya, seperti ini sahabat kimia ya. Nah, Bu Eli akan menggunakan yang biru nih, yang biru ya. Oh, yang hijau aja ya. Nah, jarak yang ini, space antara penggaris dengan kurvanya, kemudian yang atas ini ya, sama yang ini ya, penggaris dan kurvanya itu usahakan jaraknya sama. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau begitu mana ini laju reaksinya ya. Jadi nilai gradiennya itu berapa? Nah, ya kembali ke sini ya. Gradien itu adalah perubahan selisih dari delta Y-nya dibagi delta X. Jadi kalau misalnya ini ya kita kasih garis lurus ke sini, ya ini ke sini ya. Jadi gradiennya adalah delta Y ini ya dibagi delta X ini ya. Demikian juga yang ini nih, yang mulai dari atas ya, dari ini kan garis singgungnya ya sahabat kimia, kita taruh ke bawah ya, seperti itu. Jadi ini sampai di sini ya. Nah, ini delta Y-nya ya, X-nya adalah ini ya, ini adalah apa? Delta X-nya. Jadi X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal ya. Seperti itu ya sahabat kimia, ini adalah cara membuat garis singgung yang tepat, yang bisa mewakili laju reaksi juga lebih tepat ya.
Nah, sekarang kita menuju ke contoh soalnya nih sahabat kimia. Nah, ini contoh soalnya sudah Bu Eli buat. Ini berbasis pada data-data hasil eksperimen, yaitu produksi gas CO2 ya, CO2 dalam bentuk gas itu dihasilkan dari batu gamping ya, batu kapur ya, kalsium karbonat yang kita reaksikan dengan asam kuat HCl ya. Nah, ini akan menghasilkan CaCl2 dan H2O ya. Ini dan air ya, kemudian gas CO2. Nah, target dari produk yang mau kita ambil itu adalah CO2-nya ya. Nah, CO2 ini banyak manfaatnya juga nih sahabat kimia ya. Nah, kemudian kita membuat sebuah judul produksi gas CO2 dalam mililiter terhadap waktu reaksi ya, misalnya dalam menit ya, seperti itu ya sahabat kimia. Boleh menit, boleh detik ya. Nah, nah lalu di sebelah seperti tadi ya, seperti ini ya, sahabat kimia ya. Absisnya adalah waktu reaksi ya. Kemudian ordinatnya atau sumbu Y-nya adalah volume gas CO2 dalam satuan mili atau cm kubik ya. Kemudian kita ngeplot nih X, Y-nya ya pada time 0 menit artinya reaksi belum berlangsung, maka produknya belum ada. Maka di sini koordinatnya adalah 0,0 ya. Kemudian nih misalnya ya, misalnya kalau di sini 5 ya, mungkin di sini 3 ya. Nah, kalau di 3 maka sudah ada nih 25 ya, 25 mili misalnya ya di 3 menit 25 mili. Kemudian di 5 menit ya, di 5 menit ini seperti ini. Sudah ada nih misalnya 50 mili dan seterusnya ya. Nah, sahabat kimia kita akan tahu bahwa produksi gas CO2 di awal-awal itu kenceng ya. Artinya kecepatannya tinggi. Ya kenapa? Kan logikanya adalah di sini garisnya cukup tajam ya. Tapi lama-lama mulai di 10 menit ke atas sampai ke kalau di sini 15 sampai ke 15 seperti itu, ya itu kurvanya ini mulai landai ya, dari kurva yang tajam mulai landai itu artinya adalah laju reaksinya semakin lambat. Laju pembentukan gas CO2-nya makin lambat ya, makin makin perubahannya adalah pertambahannya itu makin sedikit ya. Terus sampai konstan di angka 20 menit ya, di 20 menit ya, itu CaCO3-nya ya, itu sudah habis, HCl-nya sudah habis bereaksi dengan CaCO3 ya, sehingga produksi gas CO2 itu mentok ya, stagnan ya, di 140 cm kubik ya. Terus ya sampai 30 menit, mungkin kalau misalnya kita mau lanjutkan dibiarin aja sampai 60 menit ya, toh tidak akan berubah ya. Ini akan ke sana terus ya. Jadi akan tetap dihasilkan sebanyak 140 cm kubik. Nah, seperti itu ya sobat kimia ya. Nah, kemudian kita menentukan jadi bagaimana laju reaksinya berapa? Apakah kita hanya cukup membagi aja nih misalnya ya yang 10 yang 5 menit tadi berarti di 5 menit laju reaksinya 50 dibagi 5. Apakah seperti itu? Ya, tentunya tidak ya sahabat kimia. Di sini kita perlu membuat persamaan garis lurus liniernya ya, yaitu dengan membuat plotting. Maksud Ibu adalah membuat kemiringan, slope atau gradien ya. Seperti yang ini. Nah, kalau yang ini adalah manual, ya, yang ini adalah berbasis pada komputer. Jadi kita memasukkan, ngeplotkan data-data X, Y-nya masukkan ke Word ya, kemudian di situ terkoneksi ke Excel-nya, lalu di sana klik sehingga sudah muncul persamaan regresi seperti ini ya, sahabat kimia ya. Nah, ini muncul sendiri. Lalu di sana juga muncul sendiri, ternyata ini persamaan garis lurusnya dijumpai adalah tertulis di sana Y sama dengan 4,6037X ditambah 30,732. Lalu ada R kuadrat sama dengan 0,8 ya, 0,7969 ya. Nah, sahabat kimia, apa artinya ya? Nah, sekali lagi gradien atau kemiringan atau slope ya. Slope ya, ini bahasa kerennya adalah slope ya, seperti itu. Slope itu gradien ya. Itu sama dengan M, gradien. Nah, itu merupakan laju reaksinya. Mengapa? Karena gradien itu bisa kita ukur
perbandingan ya antara sumbu Y terhadap sumbu X-nya ya, misalnya seperti ini ya. Jadi ini delta Y-nya, sementara ini adalah delta X-nya ya, delta X-nya seperti itu. Jadi gradiennya 4,6. Lalu kalau begitu, laju reaksi rata-rata pembentukan gas CO2 pada eksperimen ini adalah 4,6 ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini sahabat kimia ya. Jadi laju rata-rata ya, laju rata dari grafik ini adalah 4,637 cm kubik per menit ya, kalau menit ya. Nah, seperti itu sahabat kimia. Kenapa? Karena ini adalah M-nya, slope-nya atau gradiennya ya. Nah, sahabat kimia, yang perlu lagi diketahui adalah bagaimana dengan angka yang 30,732 ini apa ya? Dalam sebuah persamaan garis lurus itu ada Y sama dengan MX plus C ya. Lalu ini adalah gradiennya ya. Kemudian yang C ini apa? C itu adalah artinya adalah intercept nih sahabat kimia ya. Intercept ya. Intercept ini adalah titik potong sumbu Y-nya. Jadi kalau kita baca adalah 0, Y-nya ya. Kita lihat di sini ya. Apa itu 0, Y-nya ya? Jadi kalau kita lihat intercept-nya adalah 30, maka dia adalah titik yang ini ya. Nah, ini sekitar 30 di sahabat kimia nih ya. Ini adalah C-nya ya. Yaitu titik potong 0,30 ya, 0,30. Jangan dibalik ya. 30,0 bukan ya, tapi 0,30. Ya, jadi artinya sebelum reaksi berlangsung atau reaksi belum berlangsung itu sudah ada ya gas CO2-nya sebanyak 30 mili ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi di sini adalah mewakili bahwa wah dari mana nih gas CO2 kok sudah diproduksi nih ya. Padahal reaksi antara CaCO3 dan HCl itu belum ada. Apakah belum berlangsung ya? Apakah yang 30 mili ini adalah gas CO2 yang memang sudah ada di dalam tabung tersebut. Nah, seperti itu ya sahabat kimia ya. Jadi C itu adalah yang ini 0,0, Y ya. Nah, sahabat kimia, kemudian di sini ada R kuadrat. Ini muncul ya sahabat kimia R kuadrat dan ini di dalam statistik ini perlu ya sahabat kimia. Apa itu R kuadrat ya? Jadi R kuadrat itu istilah keren nih namanya koefisien determinasi ya atau R square ya, R square ya. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan hubungan antar dua variabel ya, yaitu korelasi positif antara dua variabel. Variabel apa nih ya? Ya variabel waktu reaksi ya dan variabel volume gas CO2 ini sebagai produknya ya. Nah, hubungannya itu saling mendukung tidak? Korelasinya positif tidak ya? Nah, misalnya gini, kalau dia besar, nilainya kan cukup besar nih ya, 0,8. Biasanya di atas 0,6 itu menunjukkan variabel itu saling mendukung. Artinya variabel waktu reaksi ini memberi pengaruh yang iya betul memberi pengaruh terhadap variabel jumlah volume gas CO2 yang dihasilkan ya. Paham ya sahabat kimia ya? Jadi artinya kalau R kuadrat R square-nya itu atau koefisien determinasinya itu cukup besar, itu menunjukkan kita mendapatkan informasi yang menguatkan bahwa percobaan ini betul-betul memberikan info bahwa variabel waktu reaksi ini adalah berbanding lurus ya, mempengaruhi volume gas CO2. Buktinya semakin tinggi ya waktu reaksinya ya, maka produksi gas CO2-nya semakin banyak ya. Tetapi itu tidak langsung ke sini ya, maksudnya tidaklah garisnya tidak seperti ini sahabat kimia, tidak ke atas terus tidak ya. Mengapa? Karena ada waktu reaksi yaitu di 20 menit itu volume gas CO2 atau produknya itu sudah selesai. Artinya produknya tidak bertambah lagi ya. Jadi
sebatas itulah maka R kuadrat ini dinyatakan tidak sampai 1 ya, tetapi hanya 0,8 ya. Jadi artinya di atas 0,6 sekian itu sudah cukup bagus ya sahabat kimia ya. Karena R kuadrat itu nilainya dari 0 sampai 1 ya. Nah, seperti itu sahabat kimia, artinya kalau kita melihat R kuadratnya cukup besar di atas 0,6 itu, maka kita yakin bahwa percobaan ini cukup sukses sesuai dengan konsep teorinya ya, bahwa laju reaksi yaitu pembentukan produk dari reaktan-reaktannya itu memang bertambah banyak dipengaruhi oleh pertambahan waktu reaksi dan hingga pada titik tertentu reaksi dinyatakan selesai ya. Nah, sahabat kimia seperti itu yang bisa Bu Eli sampaikan ya. Nah, kemudian nih ya, apalah manfaat lain nih dari sebuah persamaan garis lurus grafik ini ya. Jadi kalau kita melihat nih sahabat kimia, kita tulis ya, Y sama dengan 4,637 di sini. Y sama dengan 4,637X ditambah, kita tulis ulang, 30,732 tambah 30,732. Nah, sahabat kimia, lalu kita beri ini tanda ya bahwa ini adalah mililiter CO2-nya ya, CO2-nya produk ya. Ini adalah produk yang dihasilkan dari reaksi CaCO3 ditambah HCl ya. Lalu X ini adalah menit ya, menit atau kita sebut waktu reaksi ya, waktu reaksi. Nah, sahabat kimia, kita bisa dengan persamaan ini kita bisa menghitung, memperkirakan volume produk itu berapa. Cukup dengan menginput nilai X-nya ya. Nilai X yang tidak tampil pada grafik ya. Misalnya nih, ini kan berdasarkan percobaan hanya dilakukan pada menit ke 0, ke 3, 5, 8, 10, 15 ya. 18, 20 dan sekian. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 titik ya. Jadi 10 waktu reaksi ya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan volume gas CO2 di titik-titik yang tidak merupakan eksperimen yang kita catat ya. Misalnya di sini ya. Di sini titiknya. Di antara 10 sampai 15 nih. Misalnya oke di 12 ini ya. Di 12 menit. Berapa volumenya? Nah, kalau berbasis grafik boleh sih kita akan bacanya ke samping ya. Kemudian dengan mata melotot nih ya, kita baca ya kalau pas 120, kalau nggak pas 120 lebih gitu misalnya ya, sahabat kimia ya. Misalnya ini apakah iya ini 12 seperti itu, maka kita baca oh sekian. Nah, itu perkiraan. Nah, kalau kita mau tahu jumlah yang pasti, yang ada koma-komanya sampai detil seperti itu, sampai teliti seperti itu, maka kita masukkan. Jadi X ini kita masukkan. Nah, kalau 12 menit, maka berapa produksi dari gas CO2-nya ya? Sahabat kimia bisa menghitung. Yuk kita hitung nih sahabat kimia ya. Jadi kita bisa menghitung sebentar ya, sahabat kimia Bu Eli ambil kalkulatornya. Nah, jadi 4,6037 dikali 12 ditambah 30,732 ya. Jadi di sini ketemunya adalah 85,9764 ya. Apa? cm kubik atau mililiter CO2 ya. Sekali lagi, jadi kalau 12 menit kita hitung ya, kita masukkan angka 12-nya, maka produksi gas CO2-nya sebanyak 85,9764 mili. Ya, paham ya sahabat kimia? Jadi X ini kita masukkan angka berapa saja, maka akan dihasilkan Y sekian ya. Bu, kalau masukkan 100 ya, misalnya jadi 460 tambah 37 tambah 30. Apakah seperti itu? Nah, kembali ke sini sahabat kimia ya. Nah, karena asal jangan memasukkan angka di atas 20 karena di atas 20 itu sudah tidak dihasilkan gas CO2. Artinya gas CO2-nya mentok di angka 140 ya, seperti itu ya. Nah, tadi yang kita hitung ini yang di 12 menit dihasilkan 85 mili, kita lihat di sini ya. Nah,
Maka, oh ini ternyata bukan 12-nya kurang ke sini ya, kurang ke bawah. Kok ini kok bacanya di 120 padahal hanya ada di 85 seperti ini ya, di 85. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan mata di dalam membaca, kita juga bisa menggunakan persamaan gradien garis lurusnya ini ya. Baik sahabat kimia, seperti itu ya menentukan laju reaksi berbasis grafik yang data-datanya itu sudah diperoleh berdasarkan hasil eksperimen ya. Jadi laju reaksi bisa kita hitung dengan melihat grafik saja ya. Dengan melihat grafik, menganalisis grafik itu komponen-komponen grafiknya apa, lalu membuat slope atau gradien atau garis singgungnya ya, sehingga kita bisa tahu ya mana interceptnya ya, untuk kemudian berapa koefisien determinasi ya, untuk meyakinkan bahwa hubungan berbanding lurus antara variabel waktu reaksi dan volume gas produknya itu sudah sesuai atau belum, sudah saling mendukung atau belum ya. Nah, sahabat kimia, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jika belum jelas, silakan diklik ulang ya, dicatat sehingga lebih paham lagi ya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati.